Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 17 September 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor berapa? 56. Berarti hari ini kita akan mengkaji hadis nomor 57. Namun hadisnya panjang, sehingga kita akan bagi dalam beberapa pertemuan. Sebelum kita mengkaji kandungan yang ada dalam hadis ini, kita akan bacakan terlebih dahulu redaksi hadisnya. Hadis nomor 57, wa anhu qala, dari beliau berkata. Beliau di sini maksudnya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wala tanajashu, janganlah kalian saling berbuat najash. Akan kita bahas nanti. Wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membuang muka. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian berjual beli di atas jual beli orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah, itu saudara muslim yang lain. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh meninggalkan saudaranya. Wala yahqiruhu,
dan tidak boleh menghinanya. At-taqwa hahuna. Takwa ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha mirar. Sambil beliau menunjuk ke dadanya dan beliau ulang ucapan itu 3 kali. Takwa ada di sini, takwa ada di sini, takwa ada di sini. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang bisa dinilai buruk ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Darah seorang muslim, hartanya dan kehormatannya haram untuk dinodai oleh muslim yang lainnya. Akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadisnya panjang. Hadisnya panjang. Dan kalau kita cermati, hadis yang panjang ini bisa dibagi menjadi beberapa tema. Bisa dibagi menjadi beberapa tema. Hari ini kita hanya akan membahas tema pertama. Apa itu tema yang pertama? Larangan merusak persaudaraan. Apa tema yang pertama? Larangan merusak persaudaraan. Sebelum kita baca hadis ini, larangan merusak persaudaraan. Persaudaraan bahasa Arabnya apa? Ukhuwah. Apa? Ukhuwah. Larangan merusak ukhuwah. Pertanyaannya, kenapa kita nggak boleh merusak ukhuwah? Kok sepi? Larangan merusak ukhuwah. Berarti boleh nggak merusak ukhuwah? Nggak boleh. Kenapa? Karena ukhuwah adalah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan namanya nikmat tidak boleh dirusak. Nikmat tidak boleh apa? Dirusak. Akal. Nikmat bukan? Nikmat bukan? Nikmat. Boleh merusak akal? Nggak boleh. Makanya tidak boleh mabok. Kenapa? Merusak akal. Akal ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh dirusak. Begitu pula persaudaraan. Ukhuwah sesama muslim itu adalah nikmat. Apa dalilnya bahwa persaudaraan adalah nikmat? Surat Ali Imran ayat 103. Surat apa? Ali Imran. Ayat berapa? 103. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kita disuruh nginget-nginget apa? Nikmat Allah. Apa nikmat itu? Salah satunya adalah idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Dulu kalian saling bermusuhan. Lalu Allah Azza wa Jalla akurkan hati kalian. Ini memang awalnya lagi membahas tentang para sahabat. Aslinya memang seperti itu. Jadi para sahabat itu, sebagian dari mereka dulu suka perang. Baik itu yang di Mekah maupun yang di Madinah. Yang di Madinah terjadi pertempuran dan peperangan antara dua suku yang tidak selesai-selesai. Suku apa? Aus sama suku Khazraj. Apa?
Aus sama Khazraj. Puluhan tahun, ratusan, ribuan jadi korban. Perang terus. Idh kuntum a'daan. Dulu kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah jadikan hati kalian akur. Hati. Berarti keakuran itu diawali dari apa? Dari hati. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Lalu kalian menjadi saling bersaudara, saling berukhuwah karena nikmat darinya. Dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Berarti ukhuwah atau persaudaraan adalah apa? Nikmat. Yang namanya nikmat berarti harus diapain? Harus disyukuri. Sebagaimana kita punya mata, nikmat atau tidak? Nikmat. Harus disyukuri. Punya telinga nikmat enggak? Nikmat. Harus disyukuri. Punya istri nikmat enggak? Nikmat. Harus disyukuri. Punya mobil? Nikmat. Punya rumah? Nikmat. Seluruh nikmat Allah harus disyukuri. Salah satu nikmat Allah adalah persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah. Itu nikmat. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukuri nikmat persaudaraan secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Caranya. Yang pertama, melakukan hal-hal yang menguatkan persaudaraan. Apa yang pertama? Melakukan hal-hal yang menguatkan persaudaraan. Yang kedua, menghindari hal-hal yang merusak persaudaraan. Apa yang kedua? Menghindari hal-hal yang merusak persaudaraan. Kita ulangi ya. Bagaimana cara mensyukuri ukhuwah? Yang pertama, melakukan hal-hal yang menguatkan ukhuwah. Yang kedua, menghindari hal-hal yang merusak ukhuwah. Apa hal-hal yang menguatkan ukhuwah? Apa? Mesem. Nek ketemu apa? Mesem. Bukan mingkem. Gigi kita itu bukan aurat. Gigi sesama muslim dengan muslim yang lainnya bukan apa? Aurat. Gigi muslimah dengan muslimah yang lainnya bukan aurat. Nek ketemu aja mingkem. Tapi apa? Mesem. Aja menjep. Ya. Itu hal yang bisa apa? Menguatkan ukhuwah. Senyum. Apa lagi? Salam. Assalamu alaikum. Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Apalagi yang bisa menguatkan persaudaraan? Salam, sapa, salaman, ya, senyum, 4S berarti ya. Saling bayar utang. Iyalah, masa kur ngutang itu. Sing diutangi ya kudu bayar. Membayar hutang itu menguatkan ukhuwah. Ngutangi juga menguatkan ukhuwah. Orang ngutangi merusak ukhuwah. Orang bayar utang merusak ukhuwah. Jadi poin yang pertama, melakukan apa? Hal-hal yang menguatkan persaudaraan. Yang kedua, apa tadi? Menghindari hal-hal yang
merusak ukhuwah. Jadi ada yang sifatnya pasif, ada yang sifatnya apa? Aktif. Yang pertama itu apa? Aktif. Melakukan tahu ada sesuatu yang bisa merusak, kita hindari. Jangan dilakukan. Nah, tema pertama di dalam hadis ini adalah membahas tentang poin pertama atau kedua? Nah, yang kedua. Yang kedua. Yaitu menghindari hal-hal yang bisa merusak persaudaraan. Mari kita baca hadisnya. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Nabi ngasih 5 contoh hal-hal yang bisa apa? Merusak ukhuwah. Kita sebutkan dulu ya. Berapa? 5. Yang pertama, wala tahasadu, jangan hasad. Berarti hal pertama yang akan merusak ukhuwah apa? Hasad. Yang kedua, wala tanajashu, dan jangan kalian saling melakukan najash. Kita akan jelaskan. Berarti contoh kedua yang bakal merusak persaudaraan apa? Najash. Yang ketiga, wala tabaghadu, dan jangan saling bermusuhan. Berarti yang bisa merusak persaudaraan apa? Permusuhan dan kebencian. 4, wala tadabaru, dan jangan saling apa tadi? Membuang muka. Berarti ketemu buang muka itu merusak persaudaraan. Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan kalian melakukan jual beli di atas jual beli orang lain. Ada berapa contoh Nabi katakan? SAW 5. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang pertama? Hasad. Nabi SAW berpesan, wala tahasadu, jangan hasad. Tema tentang hasad pernah kita bahas. Pernah kita bahas. Ketika kita mengkaji hadis nomor 42. Kapan? Hah? Di catatannya. Tahun 2020. Sekarang tahun berapa? 2024. Oke, saya mau ngetes. Saat itu, 4 tahun yang lalu, saya pernah membawakan definisi hasad. Siapa yang masih ingat? Saya kasih hadiah. Buku terbaru saya. Mengatasi kecanduan gadget pada anak. Yang bisa menyebutkan definisi hasad. Saya kasih buku ini. Hah? Siapa yang bisa? Masya Allah. Catatan antum itu? Masya Allah. Silakan. Presisi definisinya. Ya. Masya Allah. Jazakumullah khair. Apa itu hasad? Hasad adalah berharap lenyapnya kenikmatan yang dimiliki orang lain. Kenapa? Berharap lenyapnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Atau pengin supaya orang lain tidak dapat kenikmatan. Jadi yang pertama, orang sudah punya nikmat, terus kita pengen apa? Nikmatnya hilang. Contoh, tetangga kita baru beli mobil. Nikmat atau tidak? Nikmat.
Orang yang hasad adalah orang yang berharap supaya mobil dicuri orang atau kecelakaan. Begitu ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kecelakaan, langsung alhamdulillah. Itu namanya apa? Hasad. Apa hasad? Berharap lenyapnya nikmat orang lain. Atau apa tadi? Pengen orang lain nggak dapat nikmat. Pengen orang lain nggak dapat nikmat. Anak tetangga kita ikut lomba. Lalu kita berharap supaya nggak dapat juara. Ayo kok. Itu termasuk apa? Hasad. Kita ulangi ya definisi hasad apa? Berharap lenyapnya nikmat orang lain atau tidak ingin orang lain dapat nikmat. Duniawi apa ukhrawi? Duniawi atau ukhrawi? Duniawi dan ukhrawi. Tadi saya kasih contoh-contoh duniawi. Yang ukhrawi ya? Yang ukhrawi contohnya ada orang rajin banget berangkat ke masjid, rajin banget ngaji. Sehingga orang ini disegani. Namanya harum. Lalu ada orang yang pengen supaya orang tersebut futur. Apa futur? Ini namanya hasad. Ada orang Masya Allah selalu sholatnya di shaf pertama. Si A sholatnya di shaf pertama terus. Si B pengen suatu saat si A masbuk. Sehingga rekor shaf pertamanya ternodai dengan apa? Masbuknya itu. Begitu ngelihat masbuk, seneng banget. Ngomong, jari sapa rajin sholat. Kayak buktinya kayak beri dewek sholatnya. Itu nikmat apa? Ukhrawi. Dan hasad ini bisa merusak apa tadi? Persaudaraan. Bagaimana cara menghilangkannya? Jangan tonton videonya. Judulnya Larangan Hasad. Insya Allah masih ada. Ya, insya Allah masih ada rekamannya. Walaupun sudah berapa tahun? 4 tahun yang lalu. Ya. Oke. Sekarang kita pindah yang kedua. Ukhuwah. Kata Rasul SAW, wala tanajashu. Jangan melakukan najas. Huruf apa? Shin. Bukan huruf sin. Kalau sin apa? Najis. Bukan najis, tapi apa? Najas. Apa itu najas? Secara bahasa, kita bahas dulu definisi bahasa. Logi. Najas itu artinya provokasi. Atau isyarat. Ini secara etimologi. Secara terminologi, artinya adalah segala trik yang dilakukan untuk memprovokasi pembeli, segala trik yang dilakukan untuk memprovokasi pembeli supaya segera membeli barang si penjual, supaya segera membeli barang si penjual
dengan harga yang tidak sesuai. Dengan harga yang tidak sesuai. Saya ulangi nggih. Apa itu najash? Segala trik yang dilakukan untuk memprovokasi pembeli agar segera membeli barang si penjual dengan harga yang tidak sesuai. Saya kasih ilustrasi supaya gampang memahami. Ada A, ada B, ada C. Berarti ada berapa orang? Ada 3 orang. Si A adalah pembeli. Si B adalah penjual. Si C orang lain. Si C orang lain. Bukan pembeli, bukan apa? Penjual. Ada berapa orang? 3. Si A, siapa tadi si A? Pembeli. Masuk ke tokonya si B. Si B tadi siapa? Penjual. Milih-milih barang, ngeliat-ngeliat barang yang ada di tokonya si B. Tertarik, banding-bandingin. Mungkin juga dia searching, bandingin dengan harga di mana? Hah? Di online, ya. Murah mana? Ketika dia sedang milih-milih tersebut, tahu-tahu datang si C. Apa yang dilakukan oleh si C? Dia memprovokasi si A. Wah, barang di sini itu bagus-bagus. Kualitasnya tinggi. Semuanya KW. Kok KW? Semuanya orisinil. Kok KW? Semuanya orisinil. Asli pakai shot. Ya. Nggak ada barang, apa namanya? KW di sini. Semuanya asli. Padahal si C tahu bahwa barang yang ada di situ adalah KW. Jadi si C ini datang untuk memprovokasi. Pakai trik supaya si A cepat beli barang. Dengan harga yang tidak sesuai. Barang KW sama barang asli, lebih mahal mana? Asli. Barang asli mungkin harganya bisa 1 juta, KW berapa? 500. Kok tahu? Aslinya si A belinya 500. Tapi karena diprovokasi sama si C, akhirnya beli dengan harga 1 juta. Ini yang namanya nopo? Najash. Dan najash ini bisa merusak nopo? Persaudaraan. Apalah kapan akan rusak? Yo ketika si A ternyata baru sadar. Sampai di rumah ternyata dikasih tahu. Loh, Pak, ini kan barang apa? Aspal. Asli tapi palsu. Bukan ori. Loh, jarene sisi, lawung sisi bisa percaya. Pertanyaannya, apakah terjadi persekongkolan antara si C dan si A? Kok si A? Si B? Apakah terjadi persekongkolan antara si C dan si B? Bisa iya? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa iya, iya. Bisa iya. Telah terjadi rencana busuk antara siapa?
Si C dan si B. Apa misinya si C? Dapat fee, dapat komisi. Oke, berarti ada kemungkinan telah terjadi persekongkolan jahat antara si C dengan si B. Dengan maksud si C mendapatkan fee atau keuntungan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, tidak ada persekongkolan. Mungkin